Halo everybody, welcome back with me. Di hari yang cerah ini, saya kembali hadir pada kalian langsung dari markas besar Sleepy Grey Giant ini sama bosnya ini, Dr. Tito. IG-nya di sini. Jangan lupa di-follow dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin jual beli motor gede, big bike, motor lifestyle, kontak dia. Best price untuk kalian. Titip jual ya. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah aparel motor yang luar biasa keren dari Omega Moto milik Dr. Tito. Maksudnya Dr. Tito yang punya tas ini, bukan yang punya perusahaannya Omega Moto ya. Tapi ini soalnya dikasih saham kosong sama yang punya Omega Moto alhamdulillah ya. Gak usah sponsor touring, gak usah. Nggak usah. Sponsorin saham. Oke, bagi kalian yang penasaran, silakan nonton reviewnya sampai habis karena kita akan mereview seberapa worth it produk ini dan kita akan menyajikan sebuah review ini dari sisi konsumen ya, dari sudut pandang konsumen yang sederhana, yang mudah kalian cerna sehingga kalian dengan mudah bisa menyimpulkan, wah aku cocok lah beli ini, wah ini nggak worth it, nggak beli lah, silakan. Oke, yuk tonton terus vlog ini sampai habis, jangan di skip ya. Thank you. Bagi kalian semua yang memimpikan motor kalian memiliki performa yang luar biasa hebat seperti ketika menggunakan oli impor yang harganya fantastis tapi budget kalian pas-pasan, nah sekarang ada solusinya. Solusinya adalah menggunakan Magic Loop Oil Booster ini guys. Saya sudah menggunakannya ketika saya touring ke Bali menggunakan DPS Ronin kemarin ke Black Lava. Magic Loop Oil Booster benar-benar luar biasa karena kita hanya mudah menggunakannya. Tinggal masukkan Magic Loop Oil Booster ini, kemasan 50 ml tinggal dimasukkan ke oli mesin dan hasilnya motor kalian akan seperti menggunakan oli impor. Daya tahan oli lebih awet 2 kali lipat, lebih tahan lama, mesin jauh lebih adem, mesin jauh lebih responsif, konsumsi bahan bakar jauh lebih efisien. Bukan hanya itu, perpindahan gigi juga jauh lebih halus, lebih smooth. Yang jelas saya sudah menggunakannya dan saya sudah membuktikannya hingga ke Black Lava, ke Bali. Dan kini saatnya kalian menggunakannya supaya kalian bisa merasakan sensasi oli impor yang luar biasa hebat tapi dengan budget yang sangat murah meriah. Bagi kalian yang penasaran mau beli, silahkan langsung di order di sini, silahkan DM di sini. Atau bagi kalian yang ingin menjadi reseller maupun distributor juga bisa langsung order di sini. Oke, thank you. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita masuk reviewnya. Dok, ini bisa dijelasin ini Omega Moto berapa? Ini yang 15 liter ini. Oke. Keunggulannya apa dok? Nah, jadi sebenarnya pada saat kita beli tas ini sebenarnya kan kalau kita mau touring jarak jauh, tentu kita punya bawaan banyak ya. Dari baju, kemudian ada juga mungkin perlengkapan dokumentasi, mungkin juga laptop barangkali. Saya nggak bisa tinggal kerja dari bawa laptop ya. Itu kita pasti perlu kayak gini-gini nih. Betul. Nah, maka dari itu kemarin saya lihat ini kenapa ini ada Omega Moto ini kita milih yang akhirnya kita beli satu set mulai dari yang 15 liter, 20 sama 30. 15 liter ini yang ini yang 20 liter. ini. Ini yang 20, kemudian ada yang 30. Nah, ini yang 30. Betul. Ini waktu itu saya dapat di Ini berat juga loh ini. Iya, berat. Memang agak berat sedikit karena memang ada penguatnya di struktur belakangnya. Ini apa? Besi? Bukan, ini kayak plastik gitu. Kayak plastik kayaknya. Kalau besi bukan sih, tapi kayak plastik. Nah, ini tujuannya untuk menjaga biar dia tetap plastiknya ini guys. Ya kayak begini. Jadi biar gimana ya? Ini sama mungkin peredam panas juga bisa sih. Jadi kalau kan ini pasti dekat-dekat knalpot, misalkan dipakai side bag. Nah, yang tadi Om Hengki nanya 15 liter tadi ya. Nah, ini kita pakai yang 15 liter ini karena ya ini biayanya kebutuhannya untuk baju. 15 liter satu tas ini cukup untuk beberapa pakaian. Jadi kalau misalkan kita pengen pergi jauh, ini bisa kita isi dengan pakaian. Kemudian ini letaknya biasanya kalau settingan saya 15 liter ini akan ada di samping. Ada juga yang suka 20 liternya itu ada di samping. Cuma kalau bagi saya lebih suka yang 15 liter di samping. Makanya dia beli 15 literan dua guys. Betul, 15 liter tuh kita pakai. Jadi ini kanan kiri. Betul. Dan karena motornya ini knalpotnya agak naik, nanti kelebihannya Omega Moto itu ya settingnya itu enak. Jadi bisa nggak harus berdiri, tapi bisa turun, bisa menyimpang ini juga. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang sudah pengalaman atau yang belum pernah ya, sebenarnya
setup ini penting juga untuk awalnya karena kita pengen ini kita setup ke setinggi berapa dengan posisi berdiri semacam ini atau dengan posisi tidur. Kalau ini Anda bayangkan posisinya di sini. Nah, begini atau begini. Bisa terlihat. Bisa semua. Bisa semua. Karena pada dasarnya dia hanya memakai tali ini. Ya, pakai ceklekan tok lah. Pakai ceklekan. Nanti ceklekan ini nanti apa kebetulan di sini harusnya ada bracketnya guys, tapi ini kan nggak dipasang. Ini kebetulan pas saya lepas. Kalau pas ada bracketnya, ini ada bracket kotak semacam ini. Nah itu kita bisa dapat 4 tali nanti. Nah bisa masuknya dari sini mah crack gitu. Jadi nanti bisa dipasang entah 2 atas 2 bawah atau nyamping seperti ini. Tapi so far ini jujur aja aku suka ini bahannya itu mirip kayak karet dan ini langsung anti air banget jujur aja. Betul. Dan tebel loh guys, ini berat loh tasnya. Jadi jangan dipandang tasnya ini ringan, jangan. Nggak kayak kresek ya, ini kayak jas hujan. Dan ini double, luar anti air, dalamnya juga anti air, ini bisa dilihat. Loh, tebel semua. Jadi ya ini benar-benar worth it banget. Jadi kalau kalian penasaran dengan kualitasnya, jangan khawatir, ini nggak kaleng-kaleng loh. Iya, lumayan bagus nih. Terus untuk ini saku yang depan, ini tuh enak. Ini kita kalau misalkan kita jadikan side bag, ini bisa untuk toolkit. Jadi kita nggak bingung nyimpen toolkit kita. Misalkan ya kan, ya namanya juga jalan jauh. Kita kan pasti perlu alat ya, alat untuk misalkan teman-teman ya kita nggak berharap ada apa-apa, tapi kalau pas ada apa-apa paling tidak kita ada obeng, kunci 10, kunci L itu taruh ada. ini, taruh situ bisa. Nah ini resletingnya pun beda, resleting yang anti air ini. Nah langsung nutup sempurna kan, beserta tutupnya juga, beserta plastiknya guys. Jadi bukan nutup resletingnya doang, beserta plastiknya juga ikut nutup rapat. Jadi gini kan nggak bisa buka gitu. Ini enak sekali dibuat untuk side bag. Side bag ini ya kalau saya karena resiko kita jatuh ya. Saya dapat ilmu dari Om Hengki sebenarnya. Nah, enggak sih. Enggak, Om Hengki itu dia lebih ilmu. Cerita ke saya gini. Jangan naruh barang yang berbahaya di apa elektronik atau komputer, laptop atau apapun ya benda elektronik di kanan kiri. Memang resikonya adalah kalau kita pakai bag. Nah itu bisa kalau jatuh ya otomatis ini jadi tumpuan kita kan ya. Ini kelebihannya dibanding yang pannier yang box ya untuk teman-teman. Jadi kalau ini bag ya keamanannya memang tidak seaman kita pakai box. Jadi usahakan yang di kanan kiri ini yang tidak terlalu ya yang tidak gampang rusak ya kayak baju yang ibaratnya kalau jatuh pun tidak ada masalah. Ya baju ya siapa yang gak bakal pecah lah. Ya kebetulan saya kapan itu kita touring ke Boyolali, ke Bromo itu pas hujan itu dengan posisi settingan miring, tidak lurus semacam ini kan akan dikunci semacam ini, jadi digulung dulu, kemudian dia akan dikunci semacam ini. Ini namanya roll top guys. Roll top. Sistem roll top kayak gini dengan posisi miring pun hujan intensitas tinggi waktu itu deras sekali. Aman ya? Aman. Bahkan sebenarnya saya jujur pernah nyoba ini. Ya, saya tidak berani masukin elektronik pada saat itu. Kita cuma masukin baju, terus tak masukin ke air, ya tidak masuk juga. Jadi kayaknya untuk water resistance-nya oke ini. Oke, ini berarti kanan kiri dua gitu. Ya, kanan kiri itu pakai dua. Keren loh guys, ganteng bener. Terus ya itu kelemahannya dibanding daripada yang pannier ya tentu saja ini karena ini soft ya. Jadi ya, tapi enaknya, nah ini teman-teman kalau kenapa saya dulu tuh kok milih ini karena ya selain dari harganya nanti bisa dilihat kalau tidak salah itu ada di toko Bakerjo kalau tidak salah nanti. Kalau tidak salah ya bener soalnya. Iya Bakerjo ya di Bakerjo ada. Ini nggak salah ya bener soalnya. Itu harganya yang menurut saya pada saat itu dibanding tas-tas yang lain ya ini cukup worth it dan setnya lengkap waktu itu. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman turun kita tidak bingung sama caranya bawa. Kadang-kadang kalau kita pakai pannier kita terpaksa bawa tas di dalamnya karena ya barang-barang masa mau diturunin panniernya masuk ke jalan-jalan atau kita mau ke hotel atau gimana kan harus turun sama panniernya. Tapi kalau ini bisa kita jadikan tas lempang, bahkan ransel. Untuk yang 15 liter itu setahu saya itu bisa selempang, bisa ransel. Ini masuk sini, betul, nyantol situ. Atau bisa juga dijadikan ini setiap pembelian ini kayaknya dapat dua ininya, dapat dua
cangklongan, istilah Jawa ini cangklongan. Ini dapat 2 talinya, cangklongan ada 2. Kemudian ya itu lebih enak kalau menurut saya pribadi. Kalau turun bajunya ya sudah tinggal dilepasi dari bracketnya dari bracket ini bawa turun, jadi kita sudah punya tas ini, nggak bingung bawanya gitu loh, dan nggak terlalu berat dibanding yang misalkan tas-tas yang ada hardcase-nya belakang. Pasti susah, walaupun lebih aman. Nah itu, ini berarti itulah. Oke, sekarang yang ini biasanya ditaruh di mana? Oh, kalau ini biasanya tambah, dan jujur aja ini agak berbeda dibanding yang edisi 15 sama 30. Kalau yang 15-30 itu dari luar dan dalam dia itu sudah water resist. Kalau yang ini luarnya itu kayak kain tas biasa, kayak cordura biasa. Kayak cordura biasa. Yang ini tapi dalamnya anti air. Dalamnya ini anti airnya hanya dalamnya. Betul, dan ini bisa dilepas. Jadi kalau teman-teman mau nyuci, ini bisa dilepas kayak begini. Nah ini bisa lepas springnya kayak gini. Jadi enak untuk packing juga akan lebih mempercepat ya. Betul. Dan sebenarnya ini juga ada keuntungannya sebenarnya buat teman-teman juga. Kalau misalkan kita jatuh, kemudian ini robek, setidaknya ini menyelamatkan. Anti airnya tidak rusak. Kalau kayak gini, misalkan ini yang bablas berarti otomatis perlindungan kita terhadap air pasti akan turun. Tapi kalau kayak gini kayak 2 lapis kan, ini bisa kita lepas gini. Itu salah satunya. Ini pendapat saya loh ya. Saya nggak tahu dari Omeganya memang diciptakan gitu atau gimana. Tapi menurut saya sih itu yang paling enak. Jadi karena konsumen itu pasti punya improvisasi sendiri guys. Iya ini. Dan konsumen Indonesia itu jauh lebih kreatif dari pabriknya. Kita itu insinyurnya mungkin nggak kepikiran, konsumennya udah kepikiran aneh-aneh. Tapi ini menurut saya memang sangat, kalau ini memang dirancang semacam itu memang sangat luar biasa ya. Jadi double proteksi. Jadi kalau misalkan luarnya robek, dalamnya masih aman. Iya, kita tidak kehilangan 100% kekuatannya untuk water resistant. Nah, yang 30 liter nih biasanya diikat di jok ini. Namanya di jok atau dikasih bracket di belakangnya jok sini, kita kasih bracket ya. Kita kasih bracket di belakang jok. Ini bisa untuk tailback atau ini enak juga. Ini untuk membawa perlengkapan yang mungkin elektronik atau benda-benda yang lebih berharga mungkin ditaruh di atas sini. Jadi kalau jatuh, cuman saranku kalau elektronik justru mending ditaruh ransel ya. Ransel. Karena tailback ini jujur aja semakin ke belakang itu semakin goyangan kuat. Memang resikonya. Justru kalau nggak pakai hardbox itu lebih baik ditaruh di ransel, ya. Tapi ransel tuh isinya hanya khusus cuma misalnya laptop ya laptop toh. Yang bikin berat kan adaptornya guys. Ya. Adaptornya yang ditaruh tas. Nah adaptor, kemudian kayak jenengan punya kamera DSLR sudah ada packingnya hardboxnya, silakan masukkan sini. Drone kalau sudah ada hardboxnya masukkan sini. Drone kalau sudah ada hardboxnya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau laptop jangan. Ya laptop memang lebih bahaya. Temanku pernah soalnya. Iya. Apa itu tiba-tiba diisi bad sector ya, susah. Goyang terus juga. Nggak kuat ya. Ya itu sekilas. Oh ya, untuk yang 20 liter tadi biasanya saya pasang juga sama sebagai di atasnya ini. Sebagai tailgate atau kita gunakan sebagai ekstra di sini. Ekstra carriage. Walaupun saya belum pernah pakai untuk ekstra carriage karena ya paling lama juga 2 hari, paling pergi 2 hari atau 3 hari. Jadi extra carriage ini cenderung ini nggak pakai kalau barangnya nggak terlalu banyak, yang tailbacknya tak kasih 20. Kalau barangnya agak banyak tak kasih yang 30. Tapi dari pemakaian saya ini sudah lebih dari 7 bulan mungkin, udah hampir setahun malah. Dan ini selalu yang saya pakai selalu ini, dan ada satu set lagi yang biasanya tak pakai, tapi yang paling sering adalah yang ini. Dan terutama tailbacknya yang 30 liter ini yang nggak pernah lepas. Tailback ini mau bawa motor apa aja ya, yang tak pakai selalu yang tailback ini karena kapasitasnya cukup, nggak terlalu besar juga 30 liter. Kemudian water resist dan bisa dicangklong, bisa dibuat tas ransel. Oke dong, sekarang mau di-spill harganya. Mulai yang ini berapa yang 30 liter? 30 liter, aduh itu kalau nggak salah sekitar 800 ke 900, setahu saya ini 800 ke 900 untuk yang 30 liter. Yang ini kalau nggak salah 600 ke 700. Nanti teman-teman dicek aja di toko hijau atau toko orange ya.
Nanti coba tak carikan ahlinya atau deskripsi video. Yang jelas ini under 1 juta. Mungkin terus, satu set ini 2 sekian atau 2 pas gitu lah. Ini juga ini yang 20 liter itu 450, yang ini 650. Ya sekitar segitulah. Maksudnya kepala 4, ini kepala 6. Mantap. Yang 15 liter itu lebih mahal daripada. Tapi pernah nggak ada pengalaman buruk pakai ini yang mengecewakan gitu? Sampai saat ini nggak ada sih kalau. Belum ya? Belum. Jadi paling untuk teman-teman yang belum terbiasa ikatnya ini aja yang susah. Padahal sebenarnya ribet gitu. Ya, padahal gampang sekali. Ini packingnya itu kita selalu dapat 1 tas itu dapat 4 strap kayak gini. Cara makainya pun juga sangat sederhana sih sebenarnya, tinggal buletin aja seperti ini, dimasukin ke katanya saya sudah tinggal begini aja. Nah ini tinggal ini nanti dapat ke posisi yang ini. Oh ya, sama saya kalau bisa bilang malah satu lagi kelebihannya adalah di karet ini mas. Ini sudah sering banget keluar, hampir molarnya nggak kuat, garuan tapi kuat ya. Kuat. Jadi dia nggak molor. Ini padahal sudah tak pakai lama banget dan saya nyetrapnya itu ya sekuat tenaga, maksudnya sekuat yang aku bisa. Nariknya seret. Agak. Tapi ketika narik seret ini nggak lepas ya? Nggak lepas. Soalnya kadang kan gini aneh yang moro ceklek kucul gitu kan. Nggak. Jadi ya karena itu aku bilang ininya bagus. Kualitasnya apa? Bakalnya ini bagus. Kemudian kualitas karetnya ini juga bagus. Oh, keren. Ini ya jujur untuk harga segitu oke banget. Oke banget. Ya kalau minus apa ya? Kalau sampai hari ini sih belum sih ya. Kayak varian warnanya cuma hitam doang ya. Ya jelas itu. Mau pakai pink lah. Gak apa-apa kalau ada. Itu Pak Umi kamu tuh bikinin pink aja buat dia. Gak apa-apa kalau buat lady biker siapa tahu yang mau touring gitu. Kasih pink ya, kasih sedikit warna. Tapi ya nggak maco lah ya. Kalau lah memang pink kan segmen pasarnya cewek coy. Tapi kan kamu. Nah ini oh ya paling ikat-ikatan aja. Kalau minus paling cuma ikat-ikatan bagi beberapa orang. Tapi kalau menurut saya sih juga enggak sih. Menurut hanya pertama aja masih bingung, masih ini. Tapi selanjutnya kedua sudah gampang sekali, udah. Oh ya kita mau packing lebih enak. Nah itu koyoknya nih lihat tasnya segini banyak itu harusnya ke depan ini siap ikut touring panjang be aku ya, kayak kemarin ke Bali 8 hari 9 hari. Ya nanti bisa kita. Soalnya aku sing ngulung dino ning Bali touring jauh gawananku gak kayak gini guys. Nah ini lebih ke arah ya, ben ketok sangar. Kita kayak pengembara padahal cuma 2 hari. Aku minggat berapa 2 hari pulang ya. Ketoknya someday cukup kudu melok aku gitu. Ya. Sang dino. Blakrak ning dira jelas. Ini yang menurut saya ya kebetulan saya bisa ngomong gini ya, kebetulan saya juga ada beberapa tas yang lain, jadi ya. Nah itu disajikan di episode berikutnya. Biar kalian nggak bosen guys. Jadi ini menurut saya best buy untuk ya sesuai lah sama uang yang kita menurut worth it lah untuk uang yang mungkin dari sekian, yang ini akan lebih bagus, iya tapi harganya berapa kan gitu, kita rasional aja. Ini kita pakai dan ternyata awet, kebetulan tak pakai, dan ini ya kebetulan dulu punyanya yang pertama-tama dulu punyanya ya cuman ini, jadi ya ini yang kemana-mana. Setelah ada yang lain baru gantian lah ya. Setelah racunnya tentang motor ini lebih merasuk, akhirnya nambahin ya, karuan. Kamu tuh iso kenal aku. Kamu ngeracun tapi ngaku-ngaku ya. Ya gitu dia. Bahaya ini kenalan sama dia itu bahaya. Racun. Oke guys, demikian review kali ini. Yang jelas ini luar biasa keren. Jangan lupa follow IG-nya dia. Terus bagi yang mau titip jual motor dan lain-lain bisa langsung hubungi dia. Nah bagi kalian yang penasaran, yuk silahkan langsung kepoin juga IG-nya dia. Mau DM juga boleh, konsultasi juga boleh, tapi jangan konsultasi cinta guys sama dia. Oke, thank you for watching. Thank you. Semoga bermanfaat.